الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Situlah memandanglah dengan pandangan Allah. Yang mencaliak dengan pencalian Allah. Siapa yang memandang dengan pencalian Allah, rahmatan lil alamin tuh. Itulah pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah sudah memandang diri Bapak Ibu dengan pandangan penuh dengan cinta dan kasih sayang, selamat nyawa, gugurnya dosa awak tuh. Kenapa Allah dipandang dengan kasih sayang Allah? Mau Allah kebanci ning awak gugurnya dosa awak tuh. Begitu juga Bapak Ibu, pandanglah anak, pandanglah bini, pandanglah udah tuh dengan pandangan Allah, muncullah kasih sayang tuh mah. Ya, ndak doi gege itu. Ndak doi karik-karik ikan yang itu. Itu mandangnya. Tapi kalau ndak terpandang itu, diri awak siang terpandang ya pada diri orang lain ndak terpandang, alun namuh dia lagi. Belum dia. Ini pandangan Allah itu terbatas atau tidak tuh? Tidak terbatas dia. Pandangan Allah itu meliputi segala yang wujud. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada muridnya. Karena muridnya memandangnya salah cara memandangnya. Memandang zuhir saja. Ya, memandang yang batin dia lalai kata Tuhan. Ya, Allah katakan apa? Ya'lamuna zuhira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang yang zuhir saja dari kehidupan dunianya, tapi mereka tidak mampu memandang yang batin untuk akhiratnya. Ketika Nabi Isa itu berjalan Bapak Ibu dengan rombongan murid-muridnya, nampaklah ya hewan yang telah membangkai, yang telah membusuk Bapak Ibu. Lah banyak belatuangnya. Sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kedua telapak tangannya, maka muridnya Nabi Isa ini berkata, alangkah baunya bangkai yang telah membusuk ini. Kata siapa tuh? Kata muridnya. Nabi Isa dengar tuh? Dengar Nabi Isa. Senyum aja Nabi Isa. Setelah dia dengar, dia senyum, barulah Nabi Isa mengatakan apa? Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membangkai itu. Beda enggak cara memandang itu Bapak Ibu? Pandang anak muridnya dia pandangnya apa? Bangkai. Baunya, busuknya bangkai tadi. Tapi Nabi Isa ini pandangnya apa? Putihnya gigi hewan yang mati itu. Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, apakah setiap ciptaan Allah itu adalah baik? Baik ya Nabi Isa. Kalaulah setiap ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Itu kata Nabi Isa tuh. Tahan yang murid itu seluruhnya. Kalaulah ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian semua tidak mampu memandang ya sisi yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Lalu Nabi Isa pun lanjut berkomentar. Ketahui wahai murid-muridku semua, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Kalau di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu baik, maka baiklah yang keluar dari ucapannya. Walaupun ada orang buta, orang tengkak, orang cacat, tetap sempurna juga dia memandangnya. Tapi kalaulah di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu tidak baik, walaupun orang itu ganteng, cantik, jelek juga nampak dawanya. Itulah hati itu bermasalah. Makanya hati ini cerminan, gambaran apa? Gambaran apa tuh? Hati ini gambaran cerminan di diri ini. Apa yang kita ucapkan itu menggambarkan isi dalam. Apa yang kita pandang itu menjelaskan isi dalam. Apa yang didengar itu juga menerangkan isi dalam. Apa yang dipikirkan itu juga menerangkan isi yang dalam.
Tergantung suasana isinya. Isinya baik atau tidak. Kalau isinya baik, pasti pendengarannya baik. Pasti penglihatannya baik. Pasti cara berpikirnya baik. Pasti cara berpikirnya dan berucapnya baik. Kenapa? Isinya baik. Tapi kalau isi dalamnya tidak baik, pasti cara memandangnya tak baik, cara berpikirnya tidak baik, cara mendengarnya tidak baik itu. Itulah makanya tubuh ini hanyalah imam makmum saja. Tubuh kita ini, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, farad dan kemaluan itu hanyalah makmum saja bagi hati. Hati itu sebagai apa bagi tubuh? Hati sebagai apa bagi tubuh? Imamnya. Kalau hati ini sebagai imam bagi tubuh, sebenarnya yang mengikuti hati mengikuti tubuh atau tubuh yang mengikuti hati? Makmum yang mengikuti imam, imam mengikuti makmum. Makmum yang mengikuti imam itu dia. Kalau imamnya ruku, barulah makmumnya ruku. Tergantung. Inilah menggambarkan itu. Inilah pepatah itu menjelaskan itu. Diam itu apa? Diam itu emas. Berkata itu perak. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ngomong yang baik, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan faedah, maka lebih elok diam. Apa hadisnya tuh ibu-ibu? Wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alhamdulillah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak, anyang selah. Kalau tidak, diam selah. Kalau tidak, stop sajalah. Dengarlah, simaklah. Itu yang sebenarnya, buktinya. Jadi kalau kita berbicara, hendaklah berbicara itu yang baik. Tapi kalau nggak bisa kita berbicara yang baik, ancak diam awak tuh. Diam bapak ibu, diamnya kita, itu menunjukkan kita sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu. Maka selagi kita ini hidup, jadi rahmatan lil alamin lah kita itu. Jangan hanya sebatas omong doang. Jangan hanya diucapkan saja, tapi buktikanlah dia dalam bentuk kehidupan sehari-hari itu. Terutama untuk diri kita sendiri. Sudah jadi rahmat enggak ilmu itu bagi diri kita ini? Sudah membawa hikmah enggak dia atau belum? Kalau pada diri kita belum membawa hikmah, belum menzahirkan hikmah dan faedah, bagaimana dia akan menzahirkan hikmah dan faedah pada diri orang lain? Pada diri sendiri belum membawa hikmah dia. Ya. Buktinya apa? Sempurna saja. Ya. Hilang syariatnya, hilang tarikatnya, hilang hakikatnya, hilang ma'rifatnya. Itu tidak ada membawa faedah buat dirinya. Kalau tidak bersyariat, kalau tidak bertarikat, kalau tidak berhakikat dan tidak berma'rifat. Yang bersyariat itu nyata pada tubuh. Baguskanlah tubuh kita ini dengan ibadah, kan begitu. Bungkus tubuh kita ini dengan ketaatan. Bungkus pula hati kita itu dengan zikir. Bungkus pula ruh kita itu dengan bertauhid. Itu yang sudah jadi rahmat untuk diri sendiri itu. Barulah sempurna nyatanya zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu sempurna pada insan. Walaupun nyata sempurnanya Allah itu pada insan, namun tidak semua insan itu nyatanya sempurnanya zat, sifat, asma dan af'al Allah itu. Dipilih-pilih orangnya. Mudah-mudahan awak kau salah satu bagian yang terpilih itu. Tendaknya. Ya, cari jalan selamat aja lah kita. Nggak boleh kita neko-neko dalam hal mengaji. Bagaimana cari jalan selamat? Nah, kalau kita ingin cari jalan selamat, kenalilah rahasia diri ini. Pandailah membaca yang tersirat, mengkaji yang tersirat di balik yang tersuratnya. Ini yang Allah kehendaki. Kulin zuru mazapis samawati wal ar. Perhatikan olehmu, lihat olehmu
tilik, silau, dan senter olehmu. Apa yang mesti disenter, ditilik, dan disilau? Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik langit dan di balik bumi. Nah, yang tersirat di balik langit dan bumi apa Bapak Ibu? Allah. Itu dia jawabannya pada itu. Yang tersirat di balik langit dan bumi Allah. Kenapa Allah Bapak Ibu yang tersirat di balik langit dan bumi? Karena dialah, dialah yang ada, dia yang wujud. Kalau dia yang wujud, maka langit dan bumi itu apa bagi dirinya? Cerminan bagi dirinya. Cerminan dirinya, rupanya, gambaran dirinya. Kalau itu cerminan dirinya, gambaran dirinya, rupanya dirinya, itu tiada lain dirinya sendiri. Itu kan? Berarti dia sempurna memandang Allah zahir batin itu kan? Dia sempurna memandang Allah zahir itu. Pandang langit, pandang bumi, yang terpandang apa? Pandang baju, pandang celana, yang terpandang apa? Terpandang kain. Terpandang kain. Itu Abdul. Pandang baju, pandang celana, yang terpandang kain. Pandang kain yang terpandang benang. Pandang benang yang terpandang. Itu dia tuh. Pandang kapas yang terpandang. Pandang dirinya semata-mata, yang berdiri dengan sendirinya. Itu sempurna tuh. Kalau dibolak-balik gaji kalau matang itu mah. Tinggal menikmati aja lagi Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing dan ditata oleh Allah sampai habisnya usia umur kita ini. Sehingga kita betul-betul selamat sampai akhir kesudahan hidup kita. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.